Ketika lo pengen mempelajari hal baru, mungkin banyak nih dari lo yang ngerasa nggak punya waktu atau sibuk. Maksudnya tuh kayak waktu luang lo tuh bener-bener dikit banget buat ngelakuin hal-hal di luar yang biasa lo lakuin. Yang masih sekolah mungkin ya hari-harinya diisi sama sekolah, les, organisasi, nongkrong, dan sebagainya gitu ya. Yang udah kerja, harinya mungkin penuh dengan deadline kerjaan, main sama temen, dan mungkin nonton film juga di rumah atau bioskop gitu. Nah, pas lo pengen banget mempelajari suatu hal atau suatu kemampuan baru, gak jarang lo jadinya skeptis gitu, dan gak yakin sama diri lo sendiri. Akhirnya, pikiran lo adalah, emang sempet ya gue belajar hal ini? Kayak belajar misalnya ngoding, desain, dan lain sebagainya lah ya, pokoknya yang pengen lo pelajari. Jadinya lo ngerasa lo gak bisa gitu belajar karena gak sempet. Nah, lo mikirnya kayak gitu karena meluangkan waktu buat istirahat aja kok kayaknya rasanya susah banget gitu. Jadinya seakan-akan gak mungkin banget nih buat lo untuk mempelajari hal baru, apalagi dengan waktu yang sangat singkat. Nah, tapi emang berapa lama sih waktu yang dibutuhin buat kita belajar suatu kemampuan sampai kita bisa lancar dalam ngelakuin itu? Nah, itulah pertanyaan yang bakal gue jawab di topik kali ini. Gue bakal ngejelasin gimana cara belajar sesuatu dengan waktu yang seminimal mungkin, dan gimana langkah-langkah buat belajar hal baru seefektif mungkin di waktu yang sangat singkat. Well, pertanyaan pertama adalah, berapa jam sih yang lo perlukan buat jadi jago dalam sesuatu? Nah, kalau kita melihat ke penelitian Profesor Erickson dari Florida State University, waktu yang dibutuhin seseorang untuk jago banget dalam suatu bidang itu rata-rata 10.000 jam latihan. Lama banget kan? Nah, 10.000 jam itu kan rata-ratanya tuh. Sekarang bayangin aja nih, kalau lo punya waktu latihan yang ya gak 10.000 jam banget, tapi let's say lo punya 5.000 jam untuk waktu latihan lo, dan lo gunakan itu sebaik mungkin. Pertanyaannya, akan jadi sejago apa sih lo? Kalau menurut gua, meski gak 10.000 jam nih waktu lo bakal tetap jadi jago banget. Ya kalau dikasih 5.000 jam dan lo latihan gitu ya, lo memanfaatkan waktu itu seefektif mungkin gitu. Apalagi kalau 10.000 jam kan. Nah, inilah yang ditemukan oleh si profesor itu. 10.000 jam adalah waktu yang dibutuhin kalau lo mau jadi yang terbaik banget di bidangnya gitu. Best of the best of the best gitu. Bener-bener kelas dunia lah pokoknya. Nah, permasalahannya ada dua. Pertama, siapa sih yang punya waktu 10.000 jam? 10.000 jam itu panjang banget loh. Dan kurang lebih sama kayak kerja dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore selama 5 tahun berturut-turut. Kalau realistis, lo palingan punya waktu ya untuk belajar hal baru ya. Paling lo punya waktu 5 jam di weekdays. Dan gak semua orang juga rela menghabiskan waktu 5 jam gitu di tiap harinya. Atau mungkin menggunakan waktu istirahatnya buat belajar hal-hal baru. Nah, yang kedua, lo mungkin gak kepikiran untuk jadi yang terbaik di dunia gitu. Ya ngapain juga mungkin lo pikir gitu ya. Let's say contohnya gini, lo mau belajar main sepak bola. Nah, mungkin lo gak mau gitu jadi jago. Ya mungkin lo cuma mau bisa doang, gak butuh jadi jago gitu. Apalagi jadi pemain profesional, wah udah jauh banget kan gitu. Lo mungkin cuma pengen ya biar gak dikatain cupu gitu pas main futsal bareng temen-temen. Ya mungkin itu motivasi salah satu dari lo gitu kan. Siapa tahu gitu. Well, penelitian ini sebenarnya memicu pertanyaan baru. Berapa banyak sih waktu yang dibutuhkan kalau misalnya kita mau mempelajari sesuatu dengan lancar gitu? Gak harus jago, at least lancar dulu aja. Nah, Josh Kaufman menemukan bahwa waktu yang dibutuhin untuk lo mempelajari sesuatu dari lo gak tahu sampai lo bisa doang nih, itu cuman sekitar 20 jam. Ya, 20 jam. Itu cuman 1/500 dari apa yang lo butuhin buat jadi orang yang paling hebat di bidang tersebut. Yang tadi ya, 10.000 jam, 20 jam itu cuman 1/500-nya. Nah, ternyata gak selama itu kan buat lo bisa jadi ngelakuin sesuatu yang baru gitu. At least bisa dulu deh. Nah, contohnya ngapain nih? Lo bisa ngapain nih? Lo bisa belajar main gitar, belajar membaca bahasa baru, atau bahkan belajar nyetir mobil deh kalau lo belum bisa gitu. Dan cuman butuh waktu berapa? Yes, 20 jam. Nah, sekarang coba bayangin nih, berbagai cara yang bisa lo lakuin untuk mencapai 20 jam tersebut. Lo bisa ngelakuinnya dalam sebulan bisa, dalam seminggu bisa, atau bahkan selama 3 hari gitu. Lo nyisihin waktu misalnya ya 7 jam sehari. Ini kan kalau 20 jam jauh lebih bisa diatur, jauh bisa lo rencanain dibandingkan lo harus ngerencanain 10.000 jam. Tapi ya bukan berarti lo bisa asal belajar terus ya udah 20 jam terus jadi bisa gitu ya. Ya enggak juga gitu. Tentu 20 jam itu harus lo spend dengan bener supaya pembelajarannya juga efektif buat lo. Nah, di sini gue pengen ngasih tahu tips buat memaksimalkan si 20 jam itu. Jadi dalam setiap belajarnya itu ada tips-tips yang harus lo ketahui. Apa aja tipsnya?
Pertama, deconstruct the skill. Jadi, lo harusnya bisa ngelihat suatu skill itu dalam pecahan-pecahan sub skill gitu ya, bukan dalam satu kesatuan besar. Misal, lo mau belajar gitar, pecahan-pecahan dari belajar gitar itu adalah fungsi-fungsi yang ada di gitar. Kayak misalnya, belajar chordnya dulu, belajar metiknya, senarnya gimana gitu. Terus belajar ngegenjreng kalau lagu apa kayak gimana, lo belajar not baloknya kayak gimana, lo belajar kunci-kuncinya kayak gimana. Nah itu kan banyak tuh skill yang harus dikuasai untuk lo bermain gitar. Nah itu harus lo dikonstruksi sampai ke sekecil mungkin. Nanti ketika lo udah bisa main gitar, lo gak sadar aja gitu, tiba-tiba udah bisa mainin sebuah lagu. Lagu itu adalah skill besarnya gitu. Tapi yang kecil-kecilnya kan tadi, baca not kayak gimana, ngegenjreng kayak gimana, metik senar kayak gimana, kayak gitu ya. Jadi intinya adalah lo coba pecah-pecah skill yang mau lo pelajari jadi bagian-bagian kecil gitu. Yang kedua, keluar dari zona nyaman lo. Kalau lo udah bisa ngelakuin satu bagian dalam skill itu, pastikan juga untuk selalu belajar hal yang lo belum 100% nyaman. Jadi keluar dari zona nyaman lo gitu. Karena ini akan membuat lo berkembang. Dalam artian kemampuan lo akan terus meningkat dan gak stagnan gitu. Jadi kalau misalnya lo udah jago, kalau main gitar ya, lo udah jago lagu rock, ya lo coba gitu lagu klasik misalnya, lo coba lagi lagu apa dangdut misalnya, lo coba banyak lah pokoknya. Yang ketiga adalah jangan ditunda-tunda. Ketika lo mau belajar sesuatu hal yang baru, misal nih lo ngebuat target, gue mau belajar minggu depan, gue mau belajar tahun depan, gue mau belajar XXYZ bla bla bla, kapan gitu ya. Nah jangan kayak gitu, karena kemungkinan ya, kalau misalnya lo punya masalah prokras, dan gue yakin banyak banget nih yang punya masalah prokrastinasi, realitanya tuh ya bakal lo tunda terus menerus gitu kalau lo nentuinnya tuh di masa depan. Jadi mulai sekarang nih, kalau lo mau pelajarin sesuatu, coba aja langsung mulai, jangan ditunda-tunda lagi, kayak gitu ya. Oke, mungkin sekian tips dari gua. Artikel ini ditulis oleh Ibnu Adam dan terinspirasi dari salah satu bukunya Josh Kaufman yang berjudul The First 20 Hours. Sekian dari gua, semoga kalian bisa berkembang menjadi lebih baik, seenggaknya 1% setiap harinya. Gua Evan dari 1%, thanks.